Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, ada 3 pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Satu pertanyaan masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Mutakin Official. Ada 2 pertanyaan yang masuk melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Langsung kita bacakan pertanyaan pertama dari Nur Aina. Assalamualaikum Ustaz, apakah ibu tiri yang mengasuh dari kecil umur 1 tahun ada hak menerima warisan? Ibu tiri tersebut ikut memberi nafkah dan menjaga anak tersebut. Ibu tiri bukan ahli waris dari anak tirinya. Walaupun ibu tiri telah mengasuh membesarkan sang anak tiri itu sejak umur 1 tahun dan ia punya andil dalam memberikan nafkah kepada anak tirinya. Pada saat anak tiri meninggal dunia setelah dewasa, tentunya ada harta yang ia tinggalkan, maka ibu tiri tetap tidak mendapatkan bagian dari harta warisan anak tirinya karena memang ibu tiri tidak termasuk ahli waris. Tapi tidak salah, bahkan dianjurkan bagi ahli waris yang mendapatkan bagian warisan berikhlas hati untuk memberikan sedikit rezeki tanpa ditentukan kadarnya kepada ibu tiri. Tujuannya adalah untuk memperakrab, memperkokoh ya kekerabatan. Demikian. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya dengan Ibu Neni di Bogor mau tanya soal pembagian waris. Suami saya meninggal dunia bulan November 2020 kemarin Ustaz. Karena saya mau jual rumah, saya nggak paham bagi warisnya, takut salah. Waktu menikah dengan suami saya seorang duda dengan 3 anak Ustaz. Anak pertama perempuan, meninggal dunia tahun 2011. Anak kedua perempuan. Kemudian anak ketiga laki-laki. Dan waktu menikah status saya perawan dan sampai saat ini belum memiliki anak Pak Ustadz. Apakah bagian yang saya terima tetap 1/8 Pak Ustadz? Rumah sekarang dibeli saat saya dan suami baru menikah Ustadz. Dan saat menikah saya seorang karyawan swasta tapi tidak ada pemisahan harta dengan suami. Kalau begitu rumah yang dimaksud adalah harta bersama Anda dengan almarhum suami Anda. Misalkan harga rumah itu 100 juta, maka pada saat suami Anda meninggal dunia, separuhnya mutlak menjadi hak Anda. 50 juta menjadi bagian dari Anda selaku istri, kemudian 50 juta menjadi bagian dari suami. Karena suami sudah meninggal dunia, maka bagian suami yang 50 juta itu menjadi harta warisan. Dan Anda termasuk salah satu ahli warisnya. Istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum suami. Selebihnya tentu ada 7/8 lagi. 7/8 kali 50 juta itulah yang menjadi bagian dari anak-anak almarhum yang 2 orang. 2 orang yang masih hidup pada saat almarhum meninggal dunia. 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Maka 7/8 sisa harta setelah diberikan 1/8 kepada istrinya, 7/8 itu 7/8 kali 50 juta itu dibagi 3. 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Lebih jelasnya, istri mendapatkan 1/8 kali 50 juta harta warisan suami itu sama dengan titik-titik, tinggal dicari saja di kalkulator. Kemudian anak laki-laki 2/3 kali 7/8 kali 50 juta. Dan anak perempuan 1/3 kali 7/8 kali 50 juta. Demikian. Berikutnya, ini melalui chat WA dan atas permintaan yang bersangkutan, beliau tidak ingin disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ada permasalahan berkaitan dengan masalah waris seperti yang diceritakan di bawah ini Ustadz. Kami mohon bantuan kepada Ustadz Ahmad. Begini permasalahannya. 1. Pak D kami meninggal dunia. Istrinya sudah meninggal terlebih dahulu dan Pak D juga tidak mempunyai keturunan. ayah dan ibunya juga sudah meninggal.
2. Pak D mempunyai seorang perempuan saudara kandung dan 5 orang saudara laki-laki seayah, dan semua saudara tersebut memiliki keturunan. 3. Dari saudara-saudara tersebut, saudara kandung perempuan dan 2 orang saudara seayah beliau meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pak D meninggal dunia. Jadi, pada saat Pak D meninggal, yang tersisa 3 orang laki-laki saudara seayah dan keponakan-keponakan beliau. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, bila Pak D memiliki harta peninggalan, yang ingin saya pahami, 1. Siapakah yang berhak menjadi ahli waris beliau secara syariah Islam? Tentu saja ahli waris beliau adalah ahli waris yang hidup pada saat Pak D Anda meninggal dunia. Di sini dijelaskan ada 2 orang saudara seayah beliau yang masih hidup, kemudian ada pula anak-anak dari atau keponakan-keponakan dari Pak D Anda. Itulah yang menjadi ahli waris. Hanya saja ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan hanyalah 2 orang saudara seayah dari Pak D Anda itu. Sementara keponakan-keponakannya itu semuanya terdinding dengan sebab adanya saudara seayah laki-laki. 2. Apakah keponakan Pak D dari saudara perempuan kandung dan dari saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum beliau termasuk ahli waris dalam kondisi tersebut di atas? Itu tadi, keponakan yang menjadi ahli waris itu hanyalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, itu ahli waris. Sementara keponakan perempuan dari saudara laki-laki tidak ahli waris. Keponakan laki-laki dan keponakan perempuan dari saudari perempuan itu juga bukan ahli waris. Jadi sekali lagi, yang ahli waris itu kalau keponakan hanyalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi itu pun terdinding dalam kasus ini karena saudara seayah almarhum masih ada yang hidup 2 orang. Seperti di atas tadi, walaupun mereka tidak mendapatkan bagian warisan, perintah Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bila dalam pembagian harta warisan itu hadir kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka farzuquhum min, berbagi rezekilah. Yang mendapatkan bagian harta warisan itu ikhlaslah berbagi rezeki dengan kadar yang tidak ditentukan tentunya, ya diberikanlah kepada mereka-mereka yang tidak mendapatkan bagian. Tujuannya itu tadi, untuk semakin memperakrab persaudaraan. Demikian. Yang pertanyaan ketiganya, apakah benar kalau penyebutan saudara seayah diganti dengan istilah saudara tiri? Saudara seayah beda dengan saudara tiri. Kalau saudara seayah, ibu mereka berbeda tapi ayah mereka sama, itu saudara seayah. Kalau ibu tiri, ayah dan ibunya berbeda. Misalnya ada 2 orang, 1 janda, 1 duda, menikah, masing-masing punya anak. Anak suami dengan anak istri itu saudara tiri namanya. Tapi kalau saudara seayah, ibu mereka yang berbeda tapi ayah mereka sama. Saudara seayah itu termasuk ahli waris. Tapi saudara tiri bukan ahli waris karena memang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Mudah-mudahan dipahami. Demikian jawaban yang dapat kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.